Sekali lagi shalom buat semua teman-teman, khususnya para orang tua, ya, karena kita hari ini akan berbicara tentang parenting, ya. Tema kita menciptakan generasi unggul, ya. Saudaraku, kenapa? Karena banyak orang tua yang akhirnya mereka berpikir bahwa anaknya harus rohani, serohani-rohaninya, tetapi di luar hal rohani, mereka bukan anak-anak yang berprestasi. Ya, menurut saya itu harus seimbang. Ya, nah sebaliknya ada orang tua yang ingin anaknya itu sangat berprestasi, baik dalam hal akademis, pencapaian-pencapaian tertentu, tetapi secara rohani mereka miskin, saudaraku. Nah, ini pun juga tidak baik, saudara. Nah, jadi tema bahwa menciptakan generasi unggul itu adalah anak-anak atau generasi yang rohani sekaligus mereka berprestasi. Mereka menjadi anak yang unggul. Ya. Nah, sebelum masuk saya ingin memberikan semacam pengarahan awal bahwa kenapa, karena banyak terjadi kesalahmengertian di dalam dunia parenting, saudaraku. Ya, yang pertama adalah banyak orang tua berpikir bahwa kalau urusan mendidik, mereka menyerahkan ke guru di sekolah. Atau mereka kalau urusan rohani, mereka merasa bahwa anak-anaknya lebih baik dididik oleh para pemimpin rohani, pemimpin gereja. Entah itu youth pastornya, atau itu gembala sidangnya, atau itu pengerjanya. Sementara mereka tidak pernah berpikir bahwa pendidik yang terbaik dan pendidik yang paling utama untuk anak-anak itu adalah orang tuanya sendiri, bukan orang lain. Ya, pendidikan terbaik bagi anak-anak, pendidikan yang terbaik bagi anak-anak itu adalah pendidikan yang ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Yang di luar rumah itu sifatnya suplemen, ya, tambahan. Ya, anak itu seperti selembar kertas putih, ya, kehidupan mereka. Nah, mereka nanti akan berwarna merah, biru, hijau, atau apapun, itu orang tuanya lah yang akan memberikan warna itu. Pendidikan di dalam rumahnya lah yang akan memberikan warna itu. Sementara yang di luar rumah, lingkungan, sekolah, dan yang lain, hanya membuat warnanya bisa lebih muda atau lebih tua. Contoh, orang tua yang memberikan warna merah dalam kehidupan kertas anaknya, nah nanti lingkungannya, saudaraku, itu membuat warna merah itu entah menjadi merah muda atau merah tua. Jadi yang utama adalah orang tua. Yang kedua, kesalahpengertian yang saya harus sampaikan adalah banyak orang tua yang berpikir bahwa kalau parenting atau mendidik anak, yang penting mereka tahu cara mendidik yang baik, poin-poinnya itu mereka dapatkan dari seminar, dari masukan, dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa parenting yang terbaik itu dimulai dari hubungan suami istri atau hubungan antara papa mama dari anak-anak tersebut. Karena anak-anak itu seperti tanaman yang ada di dalam pot. Kalau tanahnya tidak baik, tanahnya beracun, maka tanaman itu sebagus apapun, semahal apapun, akhirnya akan mati juga. Jadi kalau orang tua punya cara mendidik yang terbaik sekalipun, ya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa hubungan mereka lah yang menjadi, ya, inspirasi parenting yang terbaik, maka semua yang dikerjakan itu akan sia-sia. Karena anak-anak akan terluka dengan hubungan orang tuanya kalau hubungan orang tuanya itu rusak atau hancur. Ya, misal perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, itu anak-anak akan terluka dan mereka akan tumbuh di dalam apa yang mereka lihat dan mereka contoh itu menjadi tidak baik. Ya, dan mereka akan mencoba mencari jawabannya justru di luar rumah. Itu sebabnya walaupun anak-anak muda tahu bahwa narkoba itu mematikan, narkoba itu merusak, narkoba itu akan menghancurkan mereka,
Kenapa mereka tetap pakai? Karena mereka nggak dapatkan apa yang mereka butuhkan itu di dalam rumah. Sehingga mereka mencarinya di luar rumah. Kalau mereka pakai narkoba, mereka diterima oleh komunitasnya. Nah, dan mereka berpikir walaupun ini mematikan dan menghancurkan, paling tidak saya diterima oleh komunitas saya. Nah, ini yang membuat banyak salah pengertian, ya, bahwa orang tua kalau mau bicara soal parenting, hal pertama yang Anda dan saya Bapak Ibu harus lakukan adalah perbaiki kualitas hubungan suami istri. Ya, kita harus pulih dalam hubungan suami istri, untuk itu memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Nah, saya akan masuk di dalam parenting yang saya akan bagikan pada malam hari ini, pagi untuk waktu Indonesia. Ya, ada 3 poin. Poin yang pertama adalah penanaman nilai-nilai. Ya, kita melihat dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku, penanaman nilai harus dilakukan sejak kecil, ya, menurut 3 prinsip ini dari ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, penanaman nilai itu harus konsisten. Nah, inkonsistensi itulah kelemahan di dalam parenting, saudara. Orang tua seringkali tidak konsisten. Jadi kalau papa menjawab A, ya, maka mama juga harus menjawab A. Dan jawaban A ini harus konsisten. Konsisten. Saya kasih contoh. Kalau anak saya bertanya kepada saya atau meminta, Pak, pengen beli es krim. Padahal saya tahu dia sedang sakit, dia sedang pilek, ya, dia sedang panas dalam gitu. Kalau saya orang tua yang permisif, yang apa-apa boleh, saya akan segera berkata bahwa oke, silahkan beli aja. Harganya juga nggak seberapa, ya. Dan kebetulan anak saya itu suka es krim misalnya. Nah, tapi yang biasa saya lakukan adalah, sebentar, kamu tadi sudah tanya sama mama belum? Biasanya saya tanya begitu. Dan biasanya dijawab, sudah. Apa jawaban mama? Mama nggak boleh, karena saya masih pilek. Nah, saya berkata, kalau mama jawab nggak boleh, nah, papa pasti juga jawab nggak boleh. Sebetulnya bukan nggak boleh, nah, tapi tunggu sampai kamu sehat. Kalau kamu sehat, pasti papa mama izinkan kamu untuk makan es krim. Nah, saudaraku, ini mesti harus konsisten satu sama lain. Ya, tidak boleh papa menjawab A, mamanya menjawab B. Ya, kenapa? Karena anak itu manipulator yang ulung, saudara. Ya, anak kalau dapat jawaban berbeda dari papa mamanya, nah dia akan cari, ya, itu dijadikan senjata pamungkas. Jadi kalau mamanya nggak boleh, nah, mesti merengek di depan papahnya, pasti boleh kok gitu. Nanti kalau merengek nggak mempan juga, pakai air mata, nangis-nangis. Tapi kalau nggak boleh juga, guling-guling di lantai. Nah, itu jadi senjata, saudaraku. Kenapa? Karena anak itu manipulator yang ulung, saudara. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan, ya. Konsisten. Nah, orang tua, saudaraku, itu harus selalu mengkonfirmasi, saudara.
ya, mengkonfirmasi satu dengan yang lainnya. Ya, anak-anak saya sudah tahu kalau kami bawa mereka ke mall misalnya, ya, terus mereka lihat anak kecil guling-guling di lantai minta sesuatu sama ibunya tidak diberikan, saudaraku, ya, mereka tidak akan contoh itu karena mereka tahu bahwa kami kalau jawab tidak itu pasti tidak, ya, walaupun mereka menangis, ya, tapi kami akan beri pengertian. Ya. Nah, jadi harus konsisten. Contoh yang lain, karena ini harus banyak contoh, saudaraku. Ya, itu sebabnya nanti tanya jawab. Saya berharap banyak yang bertanya. Ya. Contoh yang lain, anak-anak kecil itu kan suka dengan mainan, saudara. Cuma kelemahannya adalah anak-anak kecil itu kalau bermain mainan, mereka itu tidak belajar bertanggung jawab untuk mengatur kembali, menatanya kembali. Ya, jadi kalau mereka sedang main, lalu mereka sudah malas atau berhenti bermain, itu mainan itu memenuhi seluruh rumah, sudah di mana-mana ada, tercecer di mana-mana, ya kacau balau lah, sudah. Nah, itu sebabnya banyak orang tua berkata, kalau kedapatan rumahnya kacau begitu, kalau ada tamu, maaf ya anak-anak saya masih kecil soalnya, jadi ya beginilah kacau. Seharusnya tidak, saudaraku. Ya, kenapa? Anak-anak bisa diajar untuk tertib, rapi, dan bertanggung jawab. Ya, nah istri saya ya itu suka sekali menyediakan kontainer-kontainer ya dari plastik, saudaraku. Itu ya kalau pas ada diskon itu kegemaran istri saya, pas diskon ya beli. Kenapa? Karena itu butuh untuk tempat merapikan mainan anak-anak. Nah, jadi kalau anak-anak saya habis main, saudaraku, saya kan selalu berkata, nah, kamu yang bermain kan, nah, kamu yang bertanggung jawab mengembalikan mainan ini dan menatanya kembali di kontainer-kontainer itu. Setelah itu ditutup dengan rapi. Besok kalau kamu mau main, nah, kamu bisa ambil kembali. Tapi setelah kamu bermain, kamu harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Nah, anak saya, saudaraku, karena ini di Indonesia ya, beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika tidak punya babysitter karena salary-nya gede banget ya. Nah, di Indonesia rata-rata keluarga itu punya pengasuh, saudaraku, untuk anak-anaknya. Ya, punya babysitter. Sama keluarga saya juga punya. Tapi kalau anak-anak habis bermain, saya larang babysitter anak saya untuk mengembalikan mainan itu. Ya, saya akan berkata, nak, kamu yang mengembalikannya. Dan saya akan berkata kepada babysitternya, Bu, jangan ajar anak-anak bertanggung jawab. Nah, awal-awal ketika saya melatih anak-anak mengembalikan mainan ke kontainer itu, saudaraku, saya ikut bantu. Ya, saya ikut bantu. Lama-lama saya mengurangi porsi saya bantu, dia harus lebih banyak porsinya untuk dia mengembalikan. Sampai akhirnya dia bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, dan itu kami lakukan dengan konsisten. Ya, misalnya anak saya punya alasan, Pak, nggak usah diberesin dulu ya. Soalnya saya mau mandi misalnya, atau saya mau apa gitu. Saya berkata, enggak. Ini tanggung jawab. Harus dibereskan dulu, ditata kembali, baru kamu boleh mengerjakan yang lain. Ya. Nah, saya awasi, saya temani, saya bantu sampai proses tanggung jawab itu sepenuhnya diambil oleh anak saya, walaupun mereka masih kecil. Nah, jangan sampai hanya 1-2 kali mengajarkan, menemani, membantu. Setelah itu sudah babysitternya yang menata. Nggak boleh, saudara. Ya, harus tetap konsisten. Nah, itu sebabnya anak-anak saya tahu persis. Kalau mereka habis bermain, mereka pastilah yang harus mengembalikannya. Ya, bukan orang tuanya, juga bukan babysitternya.
Ya. Kadang-kadang ada temannya main ke rumah, jadi dia keluarkan mainan itu lebih banyak kan, ya karena ada temannya. Nah, ketika mereka selesai main, nah ini uniknya saudaraku, dia ajarin temannya ikut mengembalikan saudaraku mainan itu ke tempatnya. Jadi kecil-kecil sudah bisa jadi berkat saudaraku. Sudah bisa jadi konselor. Nah, kenapa? Karena tanggung jawab itu diajarkan dengan konsisten. Ya, jadi ketika orang tua mengajarkan karakter-karakter yang positif, ya karakter-karakter Kristus, itu prinsip pertama harus konsisten. Mengajarkan disiplin itu harus konsisten, apalagi disiplin, saudara. Ya kan, tanggung jawab, bisa dipercaya, atau apapun yang kita latih, ya kita didik harus konsisten. Nah, yang kedua, saudaraku, adalah berulang-ulang. Ya, tadi firman Tuhan berkatakan, engkau harus mengajarkan itu berulang-ulang. Ketika kamu di tempat tidur, ketika kamu berjalan, ketika kamu duduk, ketika kamu berdiri, kamu mengajarkan itu terus-menerus kepada anakmu. Nah, jadi saudaraku, anak-anak kita itu tidak boleh hanya diajar 1-2 kali. Karena namanya anak-anak, dia akan mengulangi kesalahan-kesalahannya karena setiap anak lahir dalam dosa. Jadi, didikan itu bukan hanya penting, tapi harus mutlak. Ya, karena anak dilahirkan dalam dosa, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri antara yang benar dan tidak benar, maka ya, orang tua mutlak harus mendidik anaknya. Ya, itu sebabnya anak-anak harus dididik. Dengan apa? Berulang-ulang, kata firman Tuhan. Berulang-ulang, kata kitab Ulangan tadi. Ya. Nah, saya kasih contoh lagi, saudara. Ya, saya ini mengajarkan menanam nilai kepada anak-anak bersama istri saya itu dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan ketika itu memungkinkan, saudara. Ya, contoh. Waktu kami sedang naik mobil pergi ke satu tempat tujuan, nanti di tengah perjalanan, saudaraku, itu ada traffic light, ya, lampu merah, otomatis kan mobil berhenti. Nah, kalau di Amerika nggak ada, tapi kalau di Indonesia, di perempatan jalan atau traffic light banyak pengemis. Ya, banyak orang yang minta-minta. Ya. Nah, kalau kami berhenti selaku itu lampu merah, seringkali yang minta-minta bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak kecil juga. Mereka dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk cari uang, untuk membiayai mereka sekolah, untuk mereka bisa makan, bahkan kalau perlu karena belas kasihan kepada anak-anak lebih daripada orang dewasa, ya, maka anak-anak ini malah bisa bantu orang tuanya cari duit dengan cara jadi pengemis atau minta-minta. Nah, ketika kami berhenti di lampu merah, lalu ada pengemis kecil, saudaraku, saya akan beritahu kepada anak-anak saya, nah, kamu lihat kenapa anak-anak seumuran kamu ini sudah ada di tengah jalan menempuh bahaya, ya, untuk minta-minta uang jadi pengemis. Karena ya, dia butuh uang untuk bisa sekolah dan orang tuanya nggak mampu untuk menyekolahkan dia. Jadi dia dipaksa orang tuanya untuk mengemis supaya bisa dapat uang bayar sekolah. Nah, kamu untuk dapatkan uang untuk bisa bayar sekolah kamu nggak perlu lakukan hal seperti ini. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan berikan kamu anugerah untuk kamu bisa sekolah di tempat yang terbaik, kamu bisa mendapatkan pendidikan dari guru-guru yang terbaik, dan kamu tidak perlu minta-minta seperti anak kecil ini, kalian harus belajar dengan baik. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan lewat sekolah terbaik yang kalian terima ini. Jadi di segala situasi dan tempat saya mengajar mereka,
Misalnya, kami dalam perjalanan keluar kota naik mobil lewat darat, ya, seringkali kan melewati persawahan, di mana di situ kalau kebetulan sedang ada petani membajak sawah, saya biasanya akan pinggirkan mobil saya, berhenti sebentar, ya, lalu saya akan bertanya kepada anak-anak, ya, nah, apa yang kamu lihat? Oh, itu ada petani Pak yang lagi membajak sawah. Apa yang kamu belajar dari petani, Nak? Wah, nanti mereka seru, saudaraku. Anak-anak saya ada 3 ya. Wah, mereka seru. Oh, begini, begini, begini. Nah, setelah mereka seru memberikan pendapatnya, saya memberitahu mereka. Ya, wah, kalian tahu nggak? Waktu petani ini mengerjakan sawahnya, apakah mereka bisa langsung dapat panen? Mereka jawab, enggak, ya butuh waktu, Pak. Oke, kamu lihat ya, sebelum mereka menanam pun, dibajak dulu tanahnya, digemburkan dengan sapi. Ya, lalu setelah digemburkan, petani itu akan tanam benih. Ya, dengan jarak tertentu, tergantung dari apa yang mereka tanam. Papa tanya sekarang, kalau mereka sudah tanam, apakah 3 hari lagi mereka bisa panen? Oh, enggak, Pak, masih lama. Oke, apa yang mereka harus lakukan dengan benih yang mereka tanam? Oh, harus dikasih air, disirami, dikasih pupuk, ya, diberikan perawatan, hama-hamanya diambil, disingkirkan, dan sebagainya. Nah, nanti kira-kira panennya kapan? Ya, kalau padi 3 bulan lagi, Pak. Nah, di situ saya mengajarkan. Kalian lihat, dari petani kita bisa belajar. Nah, bagaimana kalau kita menanam sesuatu, kita untuk bisa memanennya, kita butuh waktu, butuh kesabaran, butuh tahapan-tahapan untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga dalam hidup ini. Nah, kalau kamu mau menghasilkan dan mencapai yang terbaik dalam hidupmu, ada prosesnya. Ya, ada tahapan-tahapan yang kalian harus lakukan, dan setiap tahapan itu membutuhkan usaha keras, butuh bayar harga. Ini saya ajarkan, saudara, setiap kali di dalam perjalanan. Ya, ketika kami sedang di rumah, ya, kami ketika makan bersama, kami sering berdiskusi, saudara. Ya. Itu kami ajarkan terus-menerus, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, ya, berulang-ulang, saudara, berulang-ulang. Ya, tidak boleh hanya 1-2 kali. Kenapa? Karena anak itu cepat lupa. Tapi kalau kita mengajarkannya dengan contoh, dengan visual seperti itu, mereka akan cepat nangkap, saudara. Tapi itu tetap harus dilakukan berulang-ulang, berulang-ulang. Nah, yang ketiga, saudaraku, dari penanaman nilai, ya, adalah butuh kreativitas. Orang tua mesti kreatif, saudaraku, untuk mendidik anak-anak. Ya, saya punya 3 orang anak, saudara. Dan kalau saya pelayanan, termasuk dulu di gerejanya Pak Yongki yang di Indonesia dulu, Pastor Yongki dulu, waktu di Indonesia, saya selalu bawa anak-anak saya ketika mereka masih kecil, masih bisa izin untuk tidak sekolah, ya, saya ajak, dan biasanya, saudaraku, mereka kan duduk di depan di samping saya, ya, padahal mereka masih kecil. Nah, butuh kreativitas, karena 3 anak saya kalau ikut ibadah orang dewasa pun, mereka akan tetap tertib dan tenang. Ya, mereka akan ikuti dengan baik. Nah, tapi namanya anak kecil, karena itu bukan bukan makanan anak kecil, bukan konsumsi anak kecil, khotbahnya juga untuk orang dewasa, tentu mereka bosan. Nah, harus kreatif, Istri saya biasanya bawa snack, makanan. Ya, mereka kalau udah mulai bosan dikasih snack. Lalu kalau mereka istri saya bawa buku mewarnai. Nah, mereka akan mewarnai, tapi mereka tidak membuat suara-suara yang mengganggu ibadah
itu. Nah, nanti kalau mereka udah bosan mewarnai, ya kita akan mengajarkan pada mereka untuk kembali dengarkan firman Tuhan. Nah, begitu saudara. Tapi butuh kreativitas. Karena kalau tidak ada kreativitas, mereka akan bosan dan akhirnya mereka akan berontak juga, saudara. Dan itu akan mengganggu jalannya ibadah. Nah, waktu mereka memuji menyembah Tuhan, mereka ikut. Ya. Nah, jadi mereka bisa menghormati ibadah. Sekalipun itu ibadahnya orang dewasa, saudara. Sekarang ini banyak sekali orang tua yang mengajarkan anaknya supaya diam dan jadi anak yang manis dengan gadget. Tanpa disadari, orang tua itu merusak anak. Ya, karena kalau anak diberi gadget, saudaraku, mereka main game, itu memang akan jadi tenang. Bahkan itu akan membuat mereka asik dengan dunianya sendiri, dengan gamenya sendiri, saudaraku, dan mereka tidak peduli dengan dunia di sekitarnya. Saya pernah satu kali pelayanan di Australia, saudara. Lalu kami diajak makan di sebuah restoran. Itu restoran jual burung puyuh, saudara. Burung puyuh apa ya namanya? Itu dimasak kecap gitu, dipanggang atau gimana. Aduh, enak banget, saudara. Itu di Australia, di kota Melbourne, saudara kalau ke sana harus cari, saudara. Itu makanan itu membuat surga turun ke bumi, saudara. Enak banget, saudara. Nah, rumah makan itu ramenya luar biasa, tapi tempatnya kecil, saudara. Ya, untuk bisa makan di situ harus by order, reserve dulu, saudaraku. Nah, orang yang keluarga yang mengajak saya reserve dulu, saudaraku. Tapi walaupun reserve, ya kami harus datang sebelum waktunya dan menunggu antrean, ya sampai nomor di depan kami selesai makan baru kami dapat meja kursi, saudaraku. Nah, saya ingat betul, saudara, di tengah-tengah kami mengantre, lalu kemudian kami dapatkan meja kursi, ada satu keluarga, ya itu mulai dari omanya, anak, menantu, cucu, saudaraku, itu makan di situ, itu nomornya di belakang saya. Ya, kami dapat meja, kemudian tidak lama mereka juga dapat meja persis di sebelah kami, saudara. Nah, saya perhatikan, saudara, ya, mereka itu bawa anak kecil usia kira-kira 4 tahun, saudara. Masih balita, saudara. 4 tahun mereka usianya, anak kecil ini laki, saudara. Sejak antre, saudaraku, berdiri bersama keluarganya, dia sibuk dengan game, dengan gadgetnya, saudara. Jadi ketika antreannya ini dapat nomor meja kursi, dia pun harus diseret sama orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena dia berdiri terus dengan gadgetnya, saudara. Tidak beranjak ke kanan ke kiri, ya, sampai dia didudukkan oleh orang tuanya di kursinya. Tapi matanya, seluruh bahasa tubuhnya tidak beranjak dari gadgetnya. Dia terus lakukan itu, saudara. Sampai makanan harus tunggu sekian waktu karena rame, saudaraku. Keluarga besarnya makan, dia tetap sibuk dengan gadgetnya. Sampai selesai. Dia nggak makan, nggak minum, dia terus tertuju kepada gadgetnya, saudaraku. Sampai keluarganya selesai. Mau bayar juga antre, saudara. Dia tetap dengan gadget, dengan gamenya. Keluarganya sudah selesai, sampai akhirnya dia ditarik-tarik, diseret-seret, keluar dari rumah makan itu. Waduh, saudara, saya betul-betul sedih melihat hal itu. Kenapa? Karena itulah gambaran, ya, dari generasi yang sekarang, yang disebut dengan generasi milenial atau disebut dengan Gen Z, saudara. Ya, mereka sangat addicted dengan gadget, dengan internet. Seolah-olah kalau nggak ada itu, mereka bisa menikmati. Ya. Saya melayani satu keluarga, saudaraku, yang anaknya terikat dengan game. Ya. Sampai, saudaraku, itu kalau tidur, itu pagi bukan malam. Pagi sampai sore tidur,
malam sampai pagi terus main game, ya, dan tidak mau melakukan apapun, ya. Kalau sampai orang tuanya marah, lalu gadgetnya itu disita, diambil. Nah, kalau gadgetnya disita, dia akan marah maki-maki orang tuanya, bahkan dia akan pukul orang tuanya. Saya juga pernah melayani satu keluarga, yang anaknya itu masih kecil. Mungkin usianya belum ada 10 tahun, tapi karena terikat dengan game, waktu orang tuanya jengkel, gadgetnya diambil. Saudara tahu, Pak, ini anak masih umur 9-10 tahun, itu bisa keluar minggat dari rumahnya, saudara, kalau gadgetnya diambil sama orang tuanya. Dia tinggalkan rumahnya, nggak tahu pergi kemana. Sehingga orang tuanya kejar dia ngomong, kalian nggak usah urusin saya mau mati juga kalian nggak peduli. Pokok dia mau minta gadgetnya kembali. Saudaraku, menyedihkan, ya. Kreativitas harus dilakukan, bukan untuk membuat anak-anak itu jadi terikat dengan sesuatu benda, ya. Anak-anak pada usia tertentu pun seharusnya tidak boleh diberikan gadget. Saya ingat kalau dulu saya pelayanan ke luar negeri, saudaraku, ya, ke Amerika, ke Aussie, kemana-mana, saudaraku, itu saya suka sekali cari garage sale, saudara. Ya kan, murah, saudaraku. Barang-barang masih bagus milik keluarga itu kemudian dijual dengan harga paling $1 gitu ya. Nah, apa yang saya cari? Mainan anak-anak, saudara. Ya, karena keluarga-keluarga ini kan anaknya sudah semakin bertambah dewasa, sehingga mainan itu nggak dibutuhkan lagi. Tapi saya pilih, ya, yang saya pilih adalah semacam permainan kayak puzzle, lalu belajar membaca, mewarnai, kan itu kan bagus-bagus. Di Indonesia nggak ada seperti itu. Di Indonesia mahal sekali, harus import, saudara. Jadi, ya karena saya hamba Tuhan, bukan yang hamba Tuhan punya banyak duit, saya cari yang garage sale, saudaraku. Tapi ternyata, saudaraku, itu justru melatih anak-anak kreativitas mereka, ya, membuat mereka jadi apa, saudara, itu berkembang otak mereka, berkembang kepribadian mereka, berkembang kemampuan mereka menganalisa, menyelesaikan masalah lewat mainan-mainan yang seperti itu, saudara. Yang saya beli cuma $1, saudara. Ya. Jadi saya nggak pernah belikan anak-anak saya waktu mereka masih kecil itu kayak mainan pedang-pedangan, robot-robotan, nggak pernah, saudara. Ya, tapi mainan yang sifatnya itu merangsang perkembangan otak mereka dan merangsang kreativitas mereka. Nah, kalau Anda ingin anak-anak Anda kreatif, maka Anda dan saya sebagai orang tua harus kreatif juga. Nah, penanaman nilai ini adalah dasar, ini penting. Dan seharusnya kita lakukan sejak anak-anak masih kecil. Ingat ya, anak-anak kita sudah bertumbuh remaja, pemuda-pemudi, kita harus tetap tanamkan nilai, saudara. Sampai mereka sudah menikah dan membangun keluarga sendiri. Nanti mereka akan tetap datang kepada kita untuk meminta nasihat. Nah, tapi kita harus membiasakan diri dan jadi sebuah habit atau kebiasaan, menanam nilai itu kita lakukan sejak masih kecil. Dan hasilnya kita akan tuai ketika mereka bertambah dewasa. Orang yang menanam nilai, saudaraku, memang tidak bisa mendapatkan hasil saat itu juga. Ini butuh waktu, ya. Makanya harus konsisten, berulang-ulang, dan untuk menanamkan nilai yang baik butuh kreativitas. Tapi hasilnya itu sangat worth it, saudara. Hasilnya itu indah sekali, luar biasa sekali. Ya, saya cerita, salah satu anak saya itu sekolah waktu dia high school di SMA negeri terbaik di kota Jogja. Untuk masuk diterima di SMA itu,
Nilainya minimal harus 9,4. Itu nilainya. Ya, setiap mata pelajaran. Jadi anak-anak yang memang punya nilai akademis dan punya kemampuan yang tinggi baru bisa diterima di situ. Ya, nah anak saya saudaraku diterima di SMA terbaik ini, negeri terbaik ini. Lalu setelah diterima kira-kira 220 siswa, itu diadakan tes. Ada yang namanya kelas khusus. Kelas khusus ini hanya menerima 30 anak, di mana pembelajarannya itu semuanya pakai teknologi. Saya sudah diterima, tapi tetap harus ikut tes untuk yang khusus 30 anak ini, dan dia diterima juga. Jadi anak saya ini ada di kelas yang khusus 30-an anak yang memang ini anak-anak kalau dari segi IQ, dari segi kecerdasan memang mereka anak-anak yang terpilih yang sudah diselektif. Saya ingat satu kali anak saya pulang dari sekolah dan dia berkata, "Pak, tadi dibagikan hasil ulangan beberapa hari yang lalu, tapi aku dapat nilai paling jelek." Jadi dia wajahnya sedih, ya, karena anak pintar itu kalau nilainya jelek sedih, saudara. Tapi kalau banyak anak yang dapat nilai berapapun nggak pernah sedih karena memang biasanya dapat nilai jelek, saudaraku. Tapi kalau anak-anak yang pintar dapat nilai jelek itu nggak terima, saudara, nggak rela, saudaraku. Ya, nah anak saya pulang dengan wajah sedih. Ya, saya tanya, "Kenapa, nak? Aku dapat nilai jelek." Saya tanya, "Loh, nilai jelek kamu tuh dapat berapa?" Lalu dia jawab 8,6. Saya berkata, "Loh, itu nggak jelek loh. Tapi ini susah sekali dapat nilai seperti itu." Ya, dulu dapat 7 aja udah seneng ya, 7,5. Ini 8,6 nggak jelek. Dia berkata, "Iya, sebetulnya nggak jelek, tapi satu kelas aku paling jelek." Saya tanya, "Teman-temanmu dapat nilai berapa?" Mereka rata-rata dapat 10 atau 9,8. Jadi nilai sempurna semuanya. Lalu dia masuk kamar, saya tunggu di ruang makan, saudaraku. Ketika dia keluar untuk bergabung untuk makan siang itu, saya lihat wajahnya sudah berubah. Ya, saya berkata, "Loh, kamu tadi wajahnya sedih, dapat nilai paling jelek satu kelas. Kok sekarang Papa lihat wajah kamu udah berubah, kamu sukacita, ya? Kamu ngalami apa sih di kamar ganti baju?" Lalu dia berkata, "Iya, tadi di kamar aku ganti baju sambil berpikir-pikir, aku nilaiku paling jelek ya. Ya, tapi buat apa sih aku sedih? Karena walaupun nilaiku paling jelek, aku satu-satunya yang tidak nyontek." Saya kaget. Hah? Jadi teman-temanmu itu nyontek semua dapat nilai 10? Iya. Kok kamu tahu? Iya, mereka saling lempar jawaban. Ya, aku tahu. Kok kamu tahu? Iya, karena aku juga dimintain jawabannya. Tapi aku pura-pura nggak dengar aja. Aku cuekin aja. Terus, guru pengawas di depan, itu masa nggak lihat? Iyalah, pura-pura nggak lihat. Ya, biasa ada guru-guru tertentu yang kalau kasih ulangan, pura-pura nggak lihat, muridnya saling lempar jawaban satu dengan yang lain. Makanya nilainya hampir semuanya sama, 10 semua. Ya, saudaraku, saya menjawab begini, "Nah, walaupun nilaimu terjelek di kelas 8,6, tapi kamu nggak nyontek. Itu hasil usahamu sendiri. Kamu tahu nggak, di mata Tuhan dan di mata Papa, kamu itu nilainya 10. Kejujuran kamu." Ya, nah, saudara, anak-anak saya belajar nilai-nilai ini sejak dari kecil. Hasilnya saya dapatkan ketika mereka sudah dewasa. Sekarang anak pertama saya sudah jadi dokter, dan dia sekarang sedang akan melanjutkan spesialisnya di Universitas Gadjah Mada.
saya kedua juga lulusan dari UGM, Teknik Kimia, sekarang sudah bekerja di Surabaya. Anak saya yang paling kecil juga demikian, saat ini sedang kuliah. Ya, karena dia mau di swasta, dia di Surabaya dapat beasiswa, dia diterima juga di Universitas Gadjah Mada, dia lepas. Karena dia mau di swasta. Saudara, anak-anak ini saya bersyukur Tuhan karuniakan otak yang cemerlang. Mereka semuanya ada di ranking atas sekolah dan kelas mereka. Dan yang saya paling khawatirkan adalah kalau mereka mencoba menyelesaikan permasalahan hidup mereka dengan kepandaiannya, itu yang saya khawatirkan. Saya ingin mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, itu sebabnya saya menanamkan nilai sejak mereka masih kecil. Ya, itu penting buat mereka. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan kepada mereka, nah, kejujuran, ketulusan, cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada nilai 10 atau nilai A. Ya. Nah, kalau kalian melakukan itu, kalian akan menjadi sukses di mata Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudaraku, penanaman nilai. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan. Ya, saya mau agak sedikit cepat karena sebetulnya memang materi parenting ini panjang, saudara. Saya mencoba memadatkannya, tapi next time kalau saya diundang lagi, saya akan berbicara dari sisi yang berbeda. Ya, lalu pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini, saudaraku, itu dibagi menurut usia. Ya, saya akan bagi 3, 0 sampai 6 tahun. Itu kebutuhannya adalah otoritas. Jadi anak usia 0 sampai 6 tahun yang disebut dengan golden age ini, yang mereka butuhkan itu pengayoman, perlindungan dari orang tuanya, dan itu dijawab dengan otoritas. Ya, dijawab dengan otoritas. Nah, otoritas ini, saudaraku, harus seimbang antara kasih dan disiplin. Ya, antara kasih dan disiplin. Tidak boleh berat sebelah. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, harus didisiplin, saudaraku. Sekali lagi, mendisiplinnya harus dengan kreativitas dan penuh kasih. Jangan mendisiplin anak ketika sedang emosi. Hasilnya pasti tidak baik. Ya. Nah, di Indonesia, saudaraku, sekali lagi, ini budaya yang berbeda. Di Indonesia, saya mendisiplin anak itu yang paling mentok itu pakai tongkat. Ya, kalau nasihat sudah nggak bisa, lalu saya ajak bicara berdua tetap nggak taat, ya, terakhir tongkat. Tapi tongkat pun harus dipantat, saudara. Ya, karena pantat itu bantalan yang empuk, yang kalau ditongkat nggak perlu keras. Ya, tapi dia udah bisa merah. Dan merah akibat tongkat ini cepat hilang. Ya, jangan bagian tubuh yang lain, saudara. Itu bisa melukai. Ya. Nah, tapi di Amerika kan ini nggak boleh dilakukan, saudara. Kita harus tahu budaya di negara di mana kita tinggal. Kita tongkat anak, orang tua bisa saudaraku, bisa diperkarakan, dipidanakan. Ya. Nah, kalau hal seperti itu bagaimana di Amerika? Cari tahu apa yang menjadi kesukaan mereka. Misalnya, salah satu anak saudara suka berenang. Nah, kalau dia melakukan sebuah kesalahan ketidaktaatan, sudah dinasihati masih juga, diajak bicara serius masih juga dia melakukan itu, maka sudah, ajaklah anak-anakmu yang lain berenang, tapi dia nggak boleh ikut. Ya, kan dia suka berenang, sudah. Ya, tapi dengan dia tidak diajak berenang, itu disiplin buat dia. Itu ganjaran supaya dia jerah. Dan tentu harus dengan penjelasan yang baik. Nah, papa mama tahu kamu suka berenang. Tapi karena kamu sudah dinasihati berkali-kali, kamu tetap tidak taat, maka kamu harus belajar. Setiap
pelanggaran, kesalahan, ketidaktaatan itu mengandung risiko didisiplin. Nah, papa mama disiplin kamu kali ini tidak boleh ikut berenang. Ya, saudaramu yang lain, papa mama ajak berenang, tapi kamu harus tetap diam di rumah. Dia suka pergi ke mall, saudaraku, misalnya, ya untuk lihat ini, ada playground dan sebagainya. Nah, kali ini kamu nggak boleh ikut. Cari tahu apa kesukaan dia. Disiplin untuk dia, tidak boleh melakukan itu, tapi yang lain boleh. Supaya itu menimbulkan efek jerah. Jadi ternyata mendisiplin pun itu butuh kreativitas. Ya, makanya poin itu penting sekali. Ya, jangan jadi orang tua yang kaku. Ya, mendisiplin harus begini, harus begitu. Enggak, tapi minta hikmat Tuhan. Tetapi kita juga harus memberikan kasih yang berlimpah. Ya, jangan pernah ketika anak melakukan kesalahan kita tolak pribadinya. Yang kita mau disiplin itu adalah perbuatannya, bukan pribadi anak itu. Ya, anak itu harus tetap dikasihi. Ya, itu sebabnya jangan pernah membanding-bandingkan anak. Ya. Lalu umur 6 sampai 12 tahun kebutuhannya adalah informasi. Perhatikan ya, anak usia 6 sampai 12 tahun itu kebutuhan utamanya itu informasi. Mereka itu kayak spons ya yang menyerap air terhadap informasi itu. Itu sebabnya apapun informasi yang mereka ambil, itu nggak peduli dari mana, itu akan mereka serap. Dan itulah yang akan ada di dalam, tertancap dan tertanam di dalam pikiran mereka. Dan itu yang akhirnya akan memberikan hasil sebagai tindakan dan perbuatan di dalam diri mereka. Ya, jadi saudaraku, karena usia ini adalah usia yang haus dengan informasi, jangan pernah izinkan anak-anakmu di usia ini belajar dari internet, belajar dari televisi, belajar dari informasi-informasi lain yang tidak baik. Kalau mereka menggunakan internet, temani. Cara terbaik untuk memberikan informasi yang paling baik adalah orang tuanya mengajarkan firman. Karena apapun yang mereka lihat dan dengar, itu mereka serap sebagai informasi. Ya. Anak usia seperti itu sangat rentan dengan apa yang masuk ke pikiran mereka. Ya, itu akan jadi input yang luar biasa, sekali waktu akan menghasilkan output sesuai dengan input apa yang masuk di dalam hidup mereka dan pikiran mereka. Nah, itu sebabnya kenapa ibadah keluarga penting. Ya, itu sebabnya kenapa membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari itu penting. Yang ajarkan anak-anak saudara usia 6 sampai 12 tahun ini, mereka sudah bisa baca, mereka sudah bisa tulis, saudaraku. Ya. Nah, mereka haus informasi. Biarkan firman Tuhan itu menjadi informasi utama buat mereka. Ya, jangan salah paham. Kita tidak bisa mensterilkan mereka dari dunia internet. Sekolah usia seperti itu juga tugas-tugasnya seringkali harus memakai internet. Ya, tetapi kalau mereka terus-menerus diberikan informasi firman Tuhan, itu akan menjadi pagar yang menjagai mereka. Nah, usia yang ketiga, kelompok ketiga, itu di atas 12 tahun. 12 tahun. Jadi saya ulangi ya, yang pertama 0 sampai 6 tahun kan kebutuhannya itu perlindungan
dan pengayoman, maka dijawab oleh orang tuanya dengan otoritas yang seimbang antara kasih dan disiplin. 6 sampai 12 tahun kebutuhannya adalah informasi, dijawab oleh orang tuanya sebagai pengajar firman Tuhan. Terus juga jadikan firman Tuhan, Alkitab, sebagai sumber informasi. Mereka dilatih membaca, merenungkan firman, mencatatnya setiap hari satu pasal, ya, atau beberapa ayat setiap hari. Di atas 12 tahun, kebutuhannya adalah identitas diri. Saya nggak sampai kepada usia 21 tahun ke atas, itu ada sendiri nanti ya, tapi ini karena kita terbatas dengan waktu, ya. Di atas 12 tahun, ya, itu kebutuhannya adalah identitas diri. Nah, orang tua menjawab kebutuhan ini dengan apa? Dengan dua hal. Pertama, jadi sahabat. Jangan jadi pengkhotbah buat mereka di usia ini. Jangan jadi pengajar, tapi jadilah sahabat. Yang kedua, jadilah mentor buat mereka. Ketika mereka menghadapi situasi tertentu, latih dampingi mereka. Nah, tapi orang tua tidak boleh berdiri di depan mereka, tapi harus berdiri di samping mereka. Ya, jangan jadi orang tua yang selalu memberikan jalan mudah, ya, buat anak-anak kita. Jangan. Kalau mereka menghadapi kesulitan, izinkan untuk mereka mengalami, menjalani itu, menghadap itu. Walaupun mereka juga dengan susah payah, kita ada di samping untuk apa? Mendorong mereka, kamu berdoa supaya Tuhan buka jalan. Ya, kamu ambil puasa untuk menghadapi masalah ini, supaya kamu bisa betul-betul melihat Tuhan bekerja. Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Lalu kita jadi mentor, saudaraku, menemani mereka, ikut memberikan saran, tapi bukan mengambil alih. Dalam dunia parenting, ada yang dikenal dengan istilah helikopter parenting. Apa itu helikopter parenting? Helikopter parenting adalah orang tua yang selalu mengambil atau take over ketika anaknya menghadapi kesulitan. Selalu yang disediakan jalan mudah buat anak-anaknya. Nah, sehingga kalau anaknya nanti bertumbuh semakin dewasa, ketika dia harus menghadapi dan menyelesaikan sendiri tantangan dan masalah itu, mereka nggak akan mampu. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa. Mereka sudah terlanjur terbiasa semuanya mudah. Kalaupun ada kesulitan, orang tuanya yang ambil alih, bukan mereka. Jangan selalu memberikan jalan mudah untuk anak-anak saudara. Karena jalan yang sulit, jalan yang mendaki, jalan yang berkelak-kelok, itu baik untuk mendidik mereka jadi pribadi yang tangguh dan terbiasa untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah atau lari dari masalah. Ya, nah perhatikan ini, jangan sampai terjadi helikopter parenting. Dengan cara apa? Jadi sahabat dan jadi mentor, memuridkan ini. Ya, saya kasih contoh, saudara. Satu kali saya ingin mengajarkan maskulinitas yang benar kepada anak laki saya. Ini saya cerita anak pertama saya. Waktu itu dia masih SMA, ya masih SMA. Lalu ada kerja kelompok dan dia bersama teman-temannya itu mengerjakannya di rumah kami. Istri saya biasanya siapkan makanan kecil buat mereka atau makanan besar buat mereka, minum, jadi mereka suka. Ya, kalau mereka suka main dan kerja kelompok di rumah saya. Ya, kenapa? Karena ada yang menyediakan makanan dan minuman. Ya, nah, jadi mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan tenang. Nah, waktu itu saya ingat mereka satu kelompok datang sampai tengah malam. Sebagian teman-temannya sudah menyelesaikan tugasnya, mereka pulang.
tinggal satu teman anak saya, tapi perempuan. Ya. Waktu itu sudah jam 11 malam. Tugas yang jadi tanggung jawab dia belum selesai. Saya panggil anak saya. Saya bertanya, nah, kok temenmu belum pulang? Ini udah malam. Dia cewek loh, dia perempuan loh. Anak saya berkata, udah tanggung Pi, ini dia masih sedang mengerjakan soal-soal itu, sebentar lagi selesai kok. Tapi dia udah tahu, orang tuanya udah tahu belum kalau dia ada di sini. Udah kok, tadi dia udah telepon, dan orang tuanya tenang kalau anaknya ada di rumah kita kok. Ya. Udah kenal langsung. Anak ini sahabatnya anak saya. Nah, saya berkata, oke, kalau memang tugas itu harus selesai, silahkan. Tapi, hanya beri jam batasan waktu sampai jam 12 malam. Kalau belum selesai juga, dia harus pulang. Harus pulang. Mendekati jam 12, saudaraku. Selesai tugasnya. Lalu anak saya panggil saya, Pak, temanku mau pamit. Saya berkata, Nat, temanmu itu cewek. Dan ini sudah menjelang 12 malam. Kamu harus antar dia. Dan Papa temani kamu. Nah, terus dia ngomong sama temannya, aku disuruh papaku harus antar kamu pulang. Cewek. Temannya berkata, nggak usah. Om, nggak usah diantar pulang, Om. Ya, udah kok rumahnya deket. Saya berkata, enggak, Nak. Kamu itu perempuan. Dan ini udah tengah malam. Saya sebut nama anak saya Tentra. Nama anak saya itu Tentra. Saya berkata, Tentra harus antar kamu. Tapi Om akan temani kok. Temannya naik sepeda motor. Dan saya minta anak saya juga naik sepeda motor. Dia boncengin saya. Ayo antar temanmu. Kami antar dia, sudah. Dia sampai di depan rumahnya, gerbangnya. Terus dia berkata, udah pulang, udah sampai. Saya bisikin anak saya, kita jangan pulang dulu. Kalau kamu antar temanmu perempuan tengah malam seperti ini, Nak, kamu tidak boleh lepas dia di depan gerbang pintunya. Kamu harus pastikan dia sudah ada di dalam, dia sudah aman, baru kamu boleh tinggalkan tempat ini. Kamu baru boleh pulang. Oh gitu ya Pak? Oh iya. Firman Tuhan berkata, laki itu harus melindungi teman perempuannya, saudara perempuannya. Lalu kami tunggu. Temannya berkata, udah pulang. Enggak, kamu masuk dulu katanya. Ya, Om, udah Om. Ya, saya berkata, enggak, Nak, kamu masuk dulu. Setelah dia masuk, dia buka pintu utama rumahnya, dia dada lambaikan tangannya, dia masuk ke dalam rumah, baru kami pulang. Anak saya bertanya, Pak, gitu ya caranya jadi saudara laki-laki? Saya berkata, iya. Itulah maskulinitas yang Tuhan ajar buat kita. Jadi pelindung buat saudara kita perempuan. Nanti kalau kamu jadi seorang suami, itu juga kamu harus kerjakan terhadap istrimu. Ya, jadi pelindung yang baik. Jadi pelindung yang bertanggung jawab. Saudara, pelajaran seperti itu, anakmu dan anakku nggak bisa dapatkan dari sekolah. Bahkan universitas yang terbaik di dunia, Harvard, Oxford, atau manapun, tidak akan pernah mengajarkan hal seperti itu. Mereka hanya bisa dapatkan dari siapa? Orang tuanya. Jadilah pendidik yang terbaik. Poin yang ketiga yang tadi saya sebutkan ya, yaitu membangun atmosfer. Atmosfer ini atau budaya ini, saudaraku, iklim, itu harus yang bertanggung jawab membangun adalah orang tua. Jadi orang tua lah yang bertanggung jawab. Dengan cara apa? Menjadi teladan buat anak-anaknya. Ya, jangan menjadi orang tua yang di mata anak-anakmu engkau adalah orang yang munafik. Munafik itu maksud saya begini. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita tidak boleh bohong, harus jujur. Tapi mereka lihat
kita tidak jujur. Kalau ada orang cari kita, ngomong sama anak kita, kasih tahu papa lagi nggak ada di rumah. Atau kasih tahu papa lagi tidur. Padahal dia tahu, saya ada di rumah dan tidak sedang tidur, saudaraku. Nah, kalau itu saya lakukan, saya jadi orang munafik. Kalau saya mengajarkan kepada anak-anak, mendidik mereka bertanggung jawab, mereka harus lihat papanya bertanggung jawab nggak terhadap mamanya. Kalau papanya tukang pukul, selingkuh, ngajarkan tanggung jawab sama anak, wah, tertawakan, bahkan mereka terluka. Sendiri kayak begitu. Kita mengajarkan kepada anak-anak kekudusan. Mereka harus lihat hidupmu kudus. Mereka harus melihat hubunganmu sebagai suami istri, papa mama mereka itu kudus. Baru kita bisa mengajarkan kekudusan kepada mereka. Itu sebabnya tadi di awal saya mengatakan ada banyak salah mengerti orang tua yang mau didik anaknya dengan cara yang terhebat, tapi nggak sadar bahwa hal yang paling utama untuk parenting adalah orang tua mereka itu harus hidupnya benar dulu. Harus pulih dulu, barulah itu bisa dilakukan. Ya, oke, bye nak. Sorry, anak saya pamit, saudaraku, dia mau pergi ke Jakarta. Ya. Nah, lalu saudaraku, jangan membanding-bandingkan anak kita. Karena kalau kita punya anak lebih dari satu, ya, itu pasti berbeda-beda karakternya, ya, berbeda-beda kepribadiannya. Nah, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Karena kalau mereka dibandingkan, mereka akan luka. Betapa banyak orang tua yang tanpa sadar, kamu kok gak pinter seperti kakakmu sih? Kamu kok gak cantik seperti adikmu sih? Nah, perkataan-perkataan itu walaupun sambil lalu, saudaraku, itu melukai sekali. Saudara. Itu memang sangat melukai. Nah, itu sebabnya tidak boleh membanding-bandingkan. Dimulai dari suami, jangan pernah banding-bandingkan istri dengan wanita lain atau istri orang lain. Ya, kamu itu dulu waktu nikah langsing, sekarang langsung tuh loh kayak istrinya bapak itu jaga tubuhnya. Ya, kamu ini sekarang udah jadi jadi gembrot lah dan sebagainya. Saudaraku, seringkali kita banding-bandingkan. Ya, kamu mah kayak ibu itu loh, kayak istrinya bapak itu. Waduh, itu orangnya ramah. Kamu ini kok judes. Jangan gitu, saudara. Ya, jangan banding-bandingkan, saudaraku. Ya, anak-anakmu akan melihat itu, dan anak-anak juga tidak boleh dibanding-bandingkan. Ya, nah, saya berhenti menyampaikan ini, tapi saya berharap kita bisa lanjut lewat tanya jawab. Ya, oke. Saya serahkan kembali ke host. Terima kasih, Pastor Stefanus. Terima kasih banyak, Stefanus, sangat memberkati kita ya. Kita belajar sangat banyak sekali. Ya, jadi sekarang kita akan buka chat grupnya juga. Jangan malu bertanya, ini saatnya kita bertanya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama. Selagi kita menunggu pertanyaan yang masuk, saya akan mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya pertanyaan bisa dikirimkan melalui Zoom chat group ini, dan juga bisa secara jalur pribadi ke WA nomor telepon saya. Untuk Bapak Ibu yang ada di YouTube channel bisa langsung di komen top chat juga ya. Oke. Pastor Stefanus, saya mau bertanya, ini kan terakhir ngomongin soal membanding-bandingkan. Nah, ada kejadian di keluarga kami, ada satu yang suka membandingkan anak kami. Nah, yang membandingkan ini juga keluarga dekat yang sangat kami hormati juga. Nah, saya kesusahan untuk bagaimana untuk kasih tahu, aduh jangan banding-bandingin gitu ya. Ini kalau untuk memberitahu kepada keluarga kami ini baiknya dengan cara gimana ya? Baik dengan sopan dan juga dengan yang benar gitu, untuk memberitahu kalau anak kami ini jangan dibandingkan, yang satu juga tolong diperhatikan, yang disayang juga, disapa juga. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih.
Ini pertanyaan bagus sekali dari Pak William ini. Kenapa? Karena memang kita sering menghadapi ini sebagai realita dalam kehidupan kita. Kita ini sering nggak bisa mensteril atau memblok perkataan orang terhadap penilaian mereka terhadap anak-anak kita. Nah, yang paling penting adalah, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, yang paling penting adalah di rumahnya, anak-anak itu nggak pernah dibandingkan. Yang paling utama adalah orang tuanya sendiri tidak pernah membanding-bandingkan. Ya, saya kasih contoh. Anak saya yang pertama itu anak prestasi. Artinya begini, dia sering diminta sekolahnya mewakili sekolahnya untuk kejuaraan tertentu, dan pulang itu selalu bawa sesuatu. Bawa medali, bawa piala, bawa hadiah, penghargaan, dan sebagainya. Sementara anak saya yang kedua bukan anak berprestasi. Tapi sebetulnya anak saya yang kedua ini sangat cerdas. Ya, nggak kalah cerdas dibanding kakaknya. Nah, saya tahu, saya ini punya PR besar ketika dia berkata begini. Satu kali saya dengar dia ngomong begini di depan kami. Aku kan nggak sepandai kakak. Nah, ini saya tahu, saya punya PR besar. Ternyata ini nggak pernah banding-bandingkan, dia malah membandingkan dirinya sendiri. Dia merasa tidak sepandai kakaknya, tidak sepintar kakaknya, tidak seprestasi kakaknya. Nah, sejak itulah saya dengan istri selalu memberitahu, nah, kamu itu anak yang istimewa. Kamu tahu nggak, di dunia ini nggak ada anak seunik kamu, sespesial kamu di mata Tuhan. Bahkan kakakmu aja itu nggak seperti kamu. Kamu ini pandai, kamu ini cerdas. Kamu nggak kalah sama kakakmu, kamu nggak kalah sama anak-anak yang lain. Ya. Kamu anak yang cerdas. Ya, tapi kamu harus menyadari bahwa kamu itu cerdas. Nah, saya sering berkata kepada dia, kamu itu berharga sekali. Kenapa? Buktinya Yesus mau mati buat kamu. Coba beritahu papa begini. Pernah nggak kamu lihat ada orang mau mati buat orang lain karena orang lain itu tidak berharga buat dia? Nggak ada, Pak. Nah, itu bukti. Kalau Yesus mau mati buat kamu, nah, itu artinya kamu sangat berharga di mata Yesus. Wong nyawanya saja sampai mau diberikan. Berarti kamu tuh istimewa. Kamu berharga, nah. Ya, jadi kamu jangan pernah merasa kalah pintar, kalah begini, enggak. Kamu istimewa, spesial. Itu terus yang saya dengan istri katakan kepada anak kami, dan saudara tahu hasilnya. Dalam waktu 1-2 tahun ke depannya, dia sering mewakili sekolahnya untuk ikut olimpiade. Sampai kakaknya berkata, namanya Excel, aku tuh sebenarnya iri sama kamu. Kenapa? Aku tuh nggak pernah ikut sampai level olimpiade kayak kamu. Tapi kamu selalu diminta sama orang tua kamu, semua guru-guru kamu. Ya. Jadi sudah, itu memang harus dari orang tuanya. Nah, yang kedua, kita nggak boleh takut berkonfrontasi dengan siapapun, walaupun orang itu kita hormati. Nah, tentu saja berkonfrontasi dengan bahasa yang baik, dengan sikap yang tetap hormat. Tapi kalau saya memilih untuk bicara, ya, saya akan katakan bahwa papa mama atau mungkin opa oma, karena kadang-kadang bandingin itu kakek neneknya, ya, dan mereka kan orang-orang yang kita hormati, ya, atau siapapun. Nah, kita berkata, ya, sorry ya, saya boleh nggak saya minta izin, tolong si A ini, ya, jangan dibanding-bandingkan dengan si B. Ya, kenapa? Karena anak kalau dibandingkan, dia akan semakin minder. Dia akan semakin merasa tersisih. Kami ini selalu belajar untuk memberikan kasih dengan adil. Ya,
sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, tolong kami dibantu ya. Nah, kami sebagai orang tua harus melindungi anak-anak. Ya, jadi kalau orang tersebut walaupun kita hormati, tapi ternyata dia melakukan hal yang akan tanda petik ya, membuat anak kita terluka, ya, atau itu merusak gambar diri anak-anak, ya kita harus berani bicara, berani berkonfrontasi, tapi dengan cara yang baik dan bahasa yang baik. Ya, percayalah kalau kita menyampaikannya dengan bahasa yang baik, walaupun awalnya mungkin orangnya kaget, merasa kok mungkin ini kok lebih mudah ngajarin saya. Tapi kalau sikap kita yang berikut-berikutnya tetap hormat, tetap kebawain oleh-oleh, ya, kita nggak berubah sama orang tersebut, orang itu akhirnya akan menyadari juga bahwa hal itu kita lakukan untuk melindungi anak-anak kita. Ya, jadi jangan juga setelah memberikan masukan, berkonfrontasi dengan cara-cara yang baik, terus setelah itu kita memutuskan hubungan atau kita bersikap cuek sama orang tersebut. Enggak, tetap kita hormati, tetap hubungan kita sama seperti sebelumnya. Tapi kita sebagai orang tua harus berani mengambil sikap. Ya, berani mengambil sikap. Ya, tapi minta hikmat Tuhan menyampaikannya dengan cara yang baik. Oke, itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Stefanus. Ini ada satu pertanyaan dari di chat ya, melalui Zoom. Ini pertanyaan dari Bapak Jimmy. Nah, pertanyaannya kalau saya ringkas, Pak Jimmy punya 2 orang anak, umur 13 dan umur 11 tahun. Dan Tuhan mulai menunjukkan ada satu talenta dalam hidup mereka, baik untuk yang cowok maupun anaknya yang perempuan. Nah, pertanyaannya adalah sebagai orang tua, apa yang harus Pak Jimmy dan istri lakukan? Apakah beliau harus mendorong anaknya lebih fokus kepada satu talenta yang secara maksimal yang sudah ditemukan saat ini, ataukah beliau harus terus berusaha mencari talenta yang lain? Karena untuk kedepannya Pak Jimmy dan Ibu tidak tahu harus mencari lagi atau mengarahkan hanya kepada satu talenta ini yang sudah mereka temukan gitu. Jadi menurut Bapak, apakah ada masukan untuk kedepannya untuk Pak Jimmy dan Ibu? Terima kasih. Oke, anaknya tadi usia berapa, Bu William? Ibu, usianya 13 sama 11. Yang cowok 13 tahun dan yang perempuan 11 tahun. Oke, berarti itu masuk usia kebutuhan identitas diri ya? Iya. Oke. Nah, anak-anak pada usia yang seperti itu seringkali berubah-ubah. Ya. Nah, tetapi sebagai orang tua, kan tadi saya menjawab jawaban dari kebutuhan itu adalah orang tua jadi sahabat, jadi mentor. Nah, memang orang tua salah satu tugasnya adalah mengamati apa yang jadi passion anak, apa yang menjadi talenta anak. Ya. Jadi, apakah kita akan memfokuskan dia kepada satu talenta ini atau tidak? Ya, tergantung dari pengamatan kita. Ya, pengamatan kita itu bisa 2 hal yang kita lakukan. Pertama, kita memang mengamati itu dari waktu ke waktu. Dan kita kalau mengamatinya dengan jeli, dengan seksama, kita akhirnya tahu kok, memang dia itu punya talenta di sini atau enggak. Ya, atau sebetulnya anak itu kita lihat masih suka berubah-berubah. Ya, nah kalau masih suka berubah-berubah, jangan fokuskan kepada yang dia anggap itu talenta dia, karena masih gampang berubah-berubah. Ya, fokus kepada beberapa hal. Nanti akan dilihat mana yang dia lebih talented di situ. Ya, nah tapi kalau dia pada usia-usia seperti itu 9, 10, 11, 12 tahun, 13 tahun, pengamatan kita menunjukkan anak ini konsisten dengan sesuatu hal yang dia minati.
kalau menurut saya lebih baik itu difokuskan kepada itu. Tapi itu hasil pengamatannya, bahwa dia itu memang udah komitmen ini, dia fokus nih, dia nggak berubah-berubah, ya. Yang kedua adalah kita ajak dia diskusi, sebagai mentor dan sebagai sahabat, ya. Tanya, nak, kamu apakah kepengin, cita-citamu tuh pengen jadi apa sih? Misalnya nih, dia suka suka olahraga, ya. Tanya, kamu dengan olahraga ini, papa perhatikan kok kamu ini punya talenta ya. Kamu bisa punya pencapaian di bidang ini. Nah, menurut kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa? Oh, aku pengen jadi atlet ini yang enggak. Nah, dari situ kita bisa tahu minatnya besar sekali di situ. Ya, fokuskan kepada hal itu. Cuma kalau dia jawabannya masih ya nantilah jadi apa, ya. Dia minatnya di bidang olahraga A, tapi ketika ditanya nanti kepengin jadi apa, kepengin jadi pendeta kayak Pastor Yongki, kayak Opa Yongki, akan beda lagi itu arahnya, ya kan? Nah, kalau masih berubah-ubah, masih tidak fokus, lebih baik jangan difokuskan kepada satu hal, ya. Artinya anak ini masih dalam pencarian mana yang akan jadi fokus dia, talenta dia yang utama. Ya, tapi kalau dari pengamatan kita dan hasil diskusi, dia memang konsisten, dia nggak berubah-berubah. Kalau menurut saya lebih baik arahkan dia kepada satu talenta itu. Ya, dia akan jadi. Kenapa? Karena dia fokus. Ya, dia nggak berubah-berubah. Ya, oke, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pastor Stefanus. Semoga Pak Jimmy ya jawabannya bisa memuaskan. Kalau masih mau ada pertanyaan, boleh di teks lagi. Ya. While kita menunggu, Pak, ini ada satu pertanyaan. Ya. Saya mau nanya, kalau ini berbicara tentang anak yang udah kecanduan sama gadget ya, Pak, kecanduan sama game, dan usianya itu antara usia 7 sampai 14 tahun gitu, Pak. Jadi usianya itu agak maksudnya ini beberapa anak. Nah, kayak gitu tuh kira-kira treatmentnya seperti apa ya yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga mungkin oleh pembimbing, oleh mentor gitu, guru sekolah minggu dan yang lain. Terima kasih. Ya. Ini sekali lagi, ini keprihatinan kita bersama. Anak usia yang tadi disebutkan itu kan tadi saya berkata kebutuhan utamanya informasi. Dan dia dapatkan itu dari gadgetnya, dari game. Nah, ini saya harus berkata, itu yang salah orang tuanya. Kenapa? Karena sejak dia usia lebih dini, dia nggak ditanamkan nilai-nilai yang baik. Ya, dia supaya jadi diam dikasih gadget. Padahal usia seperti itu harusnya tidak boleh diberikan gadget. Ya, tapi pertanyaannya, kalau itu sudah terlanjur, bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Ya, nah kalau sudah terlanjur, mau tidak mau, orang tuanya, terutama papahnya, karena papa itu pria yang paling berotoritas di rumah itu, harus memberikan banyak waktu, ya, untuk bersama, ya, bersama. Melakukan kegiatan bersama sesuai dengan usianya, ya, yang tidak melibatkan gadget, ya. Dan maaf, mau tidak mau harus ada unsur pemaksaan. Otoritas harus ditegakkan di situ, tapi bukan dengan cara yang kasar. Kalau anak itu sudah sangat addicted dengan gadgetnya, dengan game, itu kan tidak mudah. Ya, kita ambil gadgetnya saja, itu bisa membuat dia keluar dari rumah minggat. Itu bisa buat dia marah-marah, banting ini, banting itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau menurut saya, harus ada unsur pemaksaan.
Ya, saya kasih contoh yang konkret ya. Nah, kamu hanya boleh pakai gadget hari Sabtu dan Minggu. Hari yang lain, Papa akan temani kamu melakukan hal lain. Nah, mulai arahkan dia kepada hal positif lain. Ya, misalnya dia diagleskan musik misalnya. Ya, mungkin yang menghabiskan energi. Drum, itu habis energi. Ya, supaya apa? Supaya ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang menguras energi ini, ya, dia ketika selesai itu udah kondisinya cukup capek gitu. Ya. Tapi kalau dia masih fresh, masih gitu, tuh dia pasti mau lari lagi ke gadget lagi. Ya. Nah, coba lakukan ya hal-hal tertentu yang itu bisa menyalurkan energinya. Olahraga misalnya. Ya, ajak dia olahraga. Nah, tapi kalau papanya malas olahraga, ya kan nggak mungkin bisa mengajarkan, menemani anaknya olahraga. Ya. Nah, jadi sekali lagi memang harus dimulai dari pertobatan orang tuanya, terutama pertobatan papahnya. Nah, ini pembicara pria sejati itu selalu mengarahnya ke papa. Jadi maaf, bapak-bapak jangan merasa kalau wah kok saya terus ya, mamanya nggak disalahin. Bukan. Suami istri pasti punya kesalahan dua-duanya, tapi yang harus paling mengambil tanggung jawab adalah pria. Ya, sang bapak. Nah, jadi lakukan itu. Artinya jangan langsung dihentikan gadgetnya, pasti dia akan berontak, marah, dan luar biasa. Tapi mulai secara bertahap, itu dikurangin. Dan ingat, ketika bertahap dikurangin pun, tetap dia akan marah. Makanya saya tadi berkata, mau tidak mau harus ada unsur pemaksaan. Nah, tapi tidak boleh hanya memberikan aturan. Ya, tetapi orang tuanya harus menemani bersama-sama dalam kegiatan yang positif itu. Ya, kenapa? Karena saya melihat banyak orang tua itu anaknya main sendiri, dia main sendiri. Ya, lalu yang berikutnya adalah kasih memberikan teladan. Nah, ini poin-poin yang tadi saya sampaikan itu selalu akan terkait dengan hal ini. Ya, apapun masalah parenting itu akan terkait dengan prinsip-prinsip yang tadi saya bagikan. Harus ada keteladanan. Ya, kalau anak hobi main gadget, tapi ternyata orang tuanya juga hobi nonton drakor. Nah, orang tuanya bertobat duluan. Ya. Orang tuanya suka nonton terikat dengan tontonan NBA, bola. Ya, orang tuanya bertobat dulu. Tidak mungkin saya berkata kepada anak saya, nah, main gadgetnya kamu dikurangi ya. Ya, kamu nggak boleh sampai setiap waktu dihabiskan. Ya, tapi sementara dia tahu bahwa saya juga melakukan hal yang sama tapi di dalam case yang berbeda. Dia game, saya drakor misalnya. Dia game, saya nontonnya olahraga. Tapi saya juga menghabiskan banyak waktu di situ. Dan dia kan berkata, loh Papa juga melakukan hal itu, apa bedanya? Cuma Papa lihat bola, lihat MotoGP, saya game. Tapi kan nggak ada bedanya. Nah, jadi peneladanan harus dilakukan. Intinya adalah pertobatan dimulai dari orang tuanya dulu. Ya, baru setelah itu bisa memberikan arahan yang ada unsur pemaksaan di dalamnya. Ya, mau tidak mau itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah orang tua harus terlibat mencarikan komunitas yang baik buat anak-anak kita. Ya, itu sebabnya orang tua mengenal teman-teman anaknya itu penting sekali. Kenapa istri saya
harus membiasakan diri dan menyukai bikin makanan yang banyak, minuman yang banyak, supaya apa? Teman-teman anak kami itu nyaman di rumah kami. Lewat itulah kami mengenali satu persatu teman-teman anak kami. Ya. Nah, jadi pertobatan harus dimulai dari orang tuanya, ya. Lalu dibatasi main gadgetnya itu waktunya dengan memberikan dengan menemani mereka melakukan aktivitas positif lain, ya. Lalu yang terakhir, mencarikan teman-teman itu, menyeleksi komunitas anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau komunitas teman-teman anaknya ternyata semuanya juga terikat dengan game, saudara tidak akan pernah bisa menolong anak-anak ini. Ya, itu yang saya bisa berikan sebagai jawaban. Terima kasih banyak. Pak Stefanus. Ya. Oke, ini ada pertanyaan satu dari Ibu Margaret, saya akan bacakan. Pertanyaan, saya punya 4 putri yang semua sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pemain musik, WL singer, guru Sunday sekolah minggu, pendamping sekolah minggu, tamborin. Usia 24, 22, 18, dan 12 tahun. Ini mungkin pertanyaannya adalah, salahkah saya bilang bahwa mereka harus jadi teladan dalam kehidupan doa, cara bicara, juga harus bisa mementor yang lain temannya. Tetapi mereka mengeluh bahwa biar kami seperti yang lain saja. Terima kasih, Pastor Stefanus. Mungkin pertanyaannya, apakah salah saya bilang ke mereka harus jadi teladan? Tapi anaknya mengeluh begitu. Mereka mau menjadi seperti yang lain saja, mungkin seperti yang biasa teman-teman lain. Terima kasih, Pak Sesen. Iya, saya terus terang masih belum terlalu jelas yang dimaksud jadi teladan itu apa. Karena dengan mereka sudah melayani saja, seharusnya mereka sudah jadi teladan, jadi nggak perlu dituntut sampai harus seperti apa. Saya menduga saja yang dimaksud jadi teladan itu berarti harus jadi yang terbaik di pelayanan itu. Ya, harus mengungguli teman-teman yang lain di dalam pelayanan itu. Kalau itu yang dimaksud, saya justru mau mengatakan kepada ibu yang bertanya ini, tolong hentikan itu, Bu. Jangan tuntut anak ibu jadi sempurna di dalam pelayanan-pelayanan tertentu. Ya, tapi justru katakan begini, Mama bersyukur, kamu di dalam pelayanan itu, kamu jadi berkat. Karena Mama lihat kesungguhan kamu. Ya, nah, justru pujian yang harus diberikan, dorongan yang diberikan, bukan tuntutan. Karena saya menduga, maaf ya, saya hanya bisa menduga, karena saya nggak betul-betul nggak bisa melihat dengan jelas yang dimaksud jadi teladan itu konkretnya kayak apa sih gitu loh. Tapi dengan jawaban sang anak, ya, saya menduga saja kalau yang diberikan oleh ibunya ini sebuah tuntutan. Kamu kalau bisa jadi yang kayak begitulah gitu loh, supaya kamu bisa jadi berkat, jadi teladan. Nah, itu ada unsur tuntutan dan membanding-bandingkan. Menurut saya justru harus dihentikan. Karena ketika anak-anak kita melayani Tuhan, itu saja sudah kita bisa syukuri. Yang kedua, ya, ajak anak-anak kita yang sudah melayani itu bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kalau mereka bertumbuh, otomatis mereka akan jadi berkat di dalam pelayanannya. Ya. Tapi kalau pelayanannya itu stagnan, ya gitu-gitu saja, ya memang nggak bisa jadi berkat, walaupun pelayanan. Nah, itu sebabnya perlu untuk didorong, diberikan encouragement, diberikan pujian, gitu loh. Ya, bukan tuntutan, tetapi pendampingan atau mentoring. Ya, saya kasih contoh ini karena saya ini kan pendeta, ya, dan saya punya 3 anak. 3 anak saya itu tidak punya sindrom
sebagai anak pendeta. Karena apa? Karena banyak anak-anak gembala, anak-anak pendeta yang hidupnya itu dalam tekanan. Karena mereka dituntut jadi sempurna. Kamu kan anak gembala, kamu kan anak pendeta. Ya, itu anaknya Pastor Yongki loh. Jadi nggak boleh salah, harus sempurna dalam segala hal. Ya, salah dikit aja, waduh itu akan jadi bahan pergunjingan. Kamu tuh anaknya papa itu pendeta. Nah itu orang tuanya malah yang sering sekali menuntut itu. Nah, 3 anak saya, saudaraku, kami itu nggak pernah memberikan tuntutan-tuntutan seperti itu. Yang kami lakukan bukan menuntut mereka jadi anak pendeta yang baik. Yang kami lakukan justru adalah menemani mereka bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Ya, menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah sejak mereka masih kecil. Jadi, otomatis itu akan membuat mereka menjaga hidup mereka sendiri tanpa perlu ada label. Aku anak pendeta harus sempurna. Ya. Dan mereka tidak pernah merasa dituntut ini itu. Kenapa? Ya karena hidup mereka itu sudah seimbang di dalam hal rohani, cinta, takut akan Tuhan. Mereka juga punya prestasi-prestasi di bidang akademis mereka. Ya, 3 anak saya semuanya diterima di universitas negeri terbaik di Indonesia. Semuanya, 3-tiganya lewat jalur prestasi tanpa tes. Tapi 3-tiganya cinta Tuhan. 3-tiganya hidup mengandalkan Tuhan. Bukan karena kami menuntut mereka, kalian anak pendeta. Tapi kami lakukan prinsip-prinsip yang tadi saya ajarkan dalam parenting tadi. Menciptakan generasi unggul tadi itu. Menanamkan nilai-nilai dengan konsisten, dengan berulang-ulang, dengan kreativitas. Lalu memenuhi kebutuhan sesuai usia mereka, dan yang ketiga menjadi teladan, membangun atmosfer ya yang terbaik di rumah kami. Ya, itu yang membuat mereka bertumbuh sehingga apapun yang mereka lakukan harus jadi rohani. Nah, saya maaf ya kalau saya agak sedikit mungkin saudara tidak sepaham dengan saya, tetapi saya ini sering melihat sebuah, menurut saya, kekeliruan cara pandang. Banyak orang tua Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang memandang kalau urusannya dengan gereja itu baru disebut rohani. Tapi kalau urusan dengan di luar gedung gereja atau kegiatan gereja itu dianggap sekuler dan tidak rohani. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, nah kita ini anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita kerjakan harus jadi rohani. Kalian sekolah itu bukan sekuler. Kalau kalian bertanggung jawab, kalian mencapai pencapaian terbaik, itu pelayanan kalian. Itu kalian jadikan rohani studi kalian. Ya, jadi tidak selalu urusan gereja saja itu yang disebut rohani. Nah, itulah yang justru membuat anak-anak saya itu terpacu bahwa melakukan apapun itu harus yang terbaik. Ya, melayani di kegiatan gereja harus yang terbaik. Sekolah juga harus mencapai yang terbaik. Kerja juga harus menjadi karyawan yang terbaik. Jadi itu yang dilakukan ketika kita menolong mereka memahami bahwa anak-anak terang itu harus menjadikan segala sesuatunya menjadi rohani. Karena kalau dipisah-pisahkan, ini justru membuat mereka terdikotomi. Oh, ini urusan rohani. Jadi kalau urusan rohani harus sempurna, harus kelihatan penampilannya sangat rohani dan kudus. Tapi begitu di luar kegiatan gereja, mereka sudah tidak jaga itu.
Nah, ini kan sekuler, ya kan? Ya nggak apa-apa dong. Lakukan bangun usaha atau apa dengan cara-cara yang tidak baik atau di luar kebenaran firman Tuhan. Enggak. Kalau Anda seorang pebisnis, jadikan bisnis Anda rohani, dan itu pelayanan buat Anda. Ya, rumah tangga dan keluarga Anda itu juga rohani. Itu ladang pelayanan. Nah, segala sesuatu yang berurusan dengan kegiatan gereja itu juga rohani. Ya, jadi karena kita orang rohani, semuanya harus jadi rohani. Tapi tidak dengan tuntutan-tuntutan. Ya, tapi dengan apa? Penanaman nilai-nilai, pemenuhan kebutuhan sesuai dengan usia, dan orang tua menjadi teladan membangun atmosfer surga atas keluarga kita. Ya. Terima kasih, Pastor Terima kasih Stefanus. banyak, luar biasa sekali ya. Ya. Kita belajar banyak sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Pastor waktunya, Stefanus. dan juga saya mengucap terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sudah selesai sesi kita tanya jawab. Jika ada pertanyaan, maybe nanti ke depan bisa WA saya, nanti saya akan kirimkan ke Pastor Stefanus untuk membantu menjawab. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu. Sebentar, yang- Pak William, saya tambahkan sedikit karena tadi barusan silakan. ada chat yang mengatakan bukan menuntut mereka sempurna dalam pelayanan, tetapi supaya mereka konsisten. Nah, itu benar, tidak apa-apa meminta mereka konsisten. Tapi ingat, tadi saya kan sudah ajarkan, orang tuanya harus konsisten dulu. Supaya bisa apa? Jadi fotokopi anaknya. Ya, jadi teladan buat anaknya. Ya, jadi ibu yang tadi bertanya, ibu harus konsisten. Dalam apa? Dalam banyak hal. Dan itu harus jadi rohani, supaya anak ibu bisa melihat hal itu. Nah, kalau anak-anak ibu sudah bisa melihat hal itu, ibu bisa berkata, nak, jadi anak Tuhan yang konsisten. Ya, contohlah mamamu. Mama konsisten dalam melakukan hal ini. Nah, itu akan justru memberi dorongan buat mereka, ya, dengan peneladanan.